Misteri di Sakura yang paling aneh. Langsung aja kita mulai. Nah, pertama kalian masuk ke game Sakura kalian. Nah, Nah, jika sudah masuk, nah kalian load game. Ini bakal aneh banget. Sorry banget kalau iklan. Nah, kalian tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini nih kejadiannya di Palace. Nah, kalian ke menu. Nah, scroll ke bawah. Nah, sampai nemu yang namanya Palace. Kalian masuk lebih dalam, pakai jackpad juga boleh. Nah, ini dia yang paling aneh. Kalian masuk aja. Nah, misteri ini. Nah, kenapa ini istana? Tapi kok nggak ada raja, putri sama ratu? Aneh kan? Ini benar-benar aneh banget. Kok bisa sampai gitunya? Nah, kalian pencet menu lagi. Lalu kalian ke school gitu. Kalian pencet tuh. Kalian ke atas. Pokoknya ke atas sampai lantai, sampai mau ke ini. Pokoknya kalian ikutin aja caraku. Kalian bakalan kaget. Ini sekolah ini bener-bener banyak menyimpan misteri. Oke. Nah, kalian ke menu. Nah, lalu kalian di sini yang tanda panah itu yang aku lingkarin. Nah, lalu kalian pencet ini sampai malam. Pencet ini sampai malam. Nah, ini masih belum malam. Nah, kita pencet sampai bener-bener malam. Nah, ini udah malam. Nah, dan ini dia keanehannya. Kenapa patung-patung ini selalu bergerak? Dan lebih anehnya lagi, siapa mereka? Siapa mereka? Aku juga gak tahu. Sekolah ini menyimpan banyak banget misteri. Nah, dan ini juga tuh. Patung ini bisa bergerak kapanpun. Nah, kalau kita dekati. Nah kan? Dan juga patung emas ini juga bisa. Tuh kan, kalian bisa lihat sendiri kalau mereka itu bisa bergerak. Kalian bisa melihat kalau mereka itu bergerak beneran. Tuh mereka saling pukul-pukulan. Tuh. Kenapa mereka berdua kok bisa bergerak? Itu aneh banget. Nah, itu bener-bener aneh banget. Kenapa mereka berdua bisa bergerak? Nah, yang alhasilnya kalau kita mendekatinya, kita akan diserang.
Kenapa mereka selalu meneror? Ini benar-benar misteri banget. Nah, dan jadinya ini dia. Kita sekarang teleport ke yang 1F. Lalu kalian ke sini. Nah, ke sini. Ini kan ruang kepala sekolah kan ya. Nah, kalian pencet menu. Lalu kalian pencet yang namanya props. Kalian pencet yang namanya props. Lalu kalian ke ini yang di tanda bulat ini. Nah, lalu kalian pencet Zabuton yang ada di tanda bulat. Kalian naik. Lalu kalian ke props lagi, ke menu dan lalu ke props. Pencet Zabuton yang udah kalian spawn. Nyalain ini. Nyalain 10 kali. Lalu pencet sampai ke dalam. Kalian pencet ini. Kalian pencet ini. Kalian pencet ini. Nah, pencet ini. Ya, kalian pencet itu. Nah, lalu kalian giniin bener sampai masuk. Nah, ini dia. Lalu kalian hapus Zabutonnya. Kalian hapus Zabutonnya. Dan kenapa ruang kepala sekolah tidak pernah dipakai? Itu dia pertanyaannya. Lalu juga kalian juga ke mana ini? Ini. Nah, ini ya. Kalian ke Yakuza Offici Himawari. Nah, kenapa orang yang bekerja di sini selalu ketika kita dekati selalu melawan kita? Itu dia pertanyaannya. Kok mereka melawan kita padahal kita nggak salah apa-apa? Tuh. Dan kenapa Yakuza Himawari dikatakan berbahaya? Nah, itu dia tuh pertanyaannya. Kenapa Yakuza Himawari dikatakan berbahaya? Nah, tuh. Dan kalian juga bisa lihat, kalian ke sini. Kalian ke tanda bulatan ini. Nah, ini nih. Nah, biasanya waktu sore di sini biasanya banyak banget kupu-kupu. Nah, dan di sini mbak penjualnya aja gak ngelawan sama sekali gitu. Kayak gak ngelawan. Nah, padahal tokonya diserang gitu. Itu tuh pertanyaannya. Dan selalunya kita selalu kalau kita bisa ngumpulin uang seperti ini segini. Nah, dan kenapa juga kalau kita makan darah kita akan semakin bertambah. Nah, itu dia. Kalian coba lihat sendiri. Nah, ini darah aku bakalan bertambah jika aku makan. Tuh. Nah. Ada satu pertanyaan lagi. Nah, ini dia nih satu pertanyaannya. Kalian ke amusement park. Nah, sini. Nah, ini dia nih. Ini keanehannya. Ini bener-bener aneh banget sih, sumpah parah banget, ini aneh banget. Nah,
Nah, ini kan ada Garusov kan. Nah, kita masuk aja. Nah, sambil liatin pertunjukannya. Satu. Nah, tuh burung-burung udah pada ngumpul. Nah, tuh kan. Nah, itu burung pada joget semua kan? Ya kan? Asik banget kalau jogetnya. Nah, tuh. Kalian bisa lihat kalau di situ tuh benar-benar mereka itu asik. Ya. Dan kenapa mereka cuman menyerang kita? Orang lain nggak diserang gitu. Kalian coba lihat sendiri. Bentar lagi mereka bakalan nyerang. Nah, mereka bentar lagi bakalan nyerang nih. Nah, kalian lihat aja nanti mereka bakalan nyerang. Meskipun nggak kita hit, nah mereka bakalan nyerang tuh. Mereka ini udah mulai gini-gini, artinya mereka mau nyerang. Nah, tuh kan? Mereka udah mulai ini nih. Tuh kan? Ada satu yang mendekat. Nah, kita bakalan dipukul nih. Tuh kan? Kita dipukul. Kita nggak ada salah loh. Gitu-gitu doang dipukul. Nah, sedangkan kita harus mencari pertolongan teddy bear yang lain. Nah, itu dia rekanannya. Kenapa dia menyerang kita? Selain ketika orang lain juga mereka nggak menyerang kita, gitu. Nah, Garusov ini bisa mengalahkan teddy bear itu. Nah, dengan kekuatannya. Nah, tuh kan? Dia bisa mengalahkan teddy bear itu. Meskipun dia sendirian, dia juga bisa mengalahkannya. Nah, itu dia tuh. Nah, dan kenapa pintunya selalu terbuka? Nah, Garusov itu bener-bener dia itu diserang gitu aja. Dia bener-bener diserang gitu aja udah nggak KO. Nah, dan di sini juga. Nah, kenapa di sini ada rumah? Rumah mini ini bisa ngalahin Spiderman. Bisa ngalahin yang namanya Ultraman. Nah, kalian coba pakai. Nah, ini dia dress ini yang kelingkarin. Nah, kita pakai ini. Nah, kan di sini kan ada yang ini smile. Nah, kalian pencet aja tuh. Nah, lalu kalian tinggal ke amusement park lagi. Nah, kan ini benar-benar cepet banget kalau kita jadi kecil. Nah, alhasilkannya kita bisa masuk di situ. Nah, itu ya. Kalian bisa lihat sendiri, nanti kita bakalan bisa masuk di sini. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, kita bisa masuk dan kita bisa ambil benda kecil ini. Nah, buat ngalahin Ultraman. Oke. Sekian, bye-bye, terima kasih.